Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Info Bebas Pinjol. Saya ucapkan terima kasih banyak karena kalian sudah mensupport channel Info Bebas Pinjol dengan cara subscribe dan juga menonton videonya sampai selesai. Dan bagi kalian yang sedang terjerat di pinjaman online, saya doakan semoga hutang-hutang kalian bisa segera lunas, hidup kalian bisa kembali normal, dan bisa segera bangkit dari keterpurukan, dan semoga kalian bisa mengambil hikmah dari jeratan pinjam online sebelumnya dan bisa benar-benar bertaubat untuk tidak akan mengambil pinjaman lagi dari manapun. Hiduplah sederhana sesuai yang kamu mampu supaya tidak lagi terjerat hutang di mana-mana. Di video kali ini saya akan membahas mengenai kenapa orang yang mempunyai hutang di pinjaman online susah sekali untuk bangkit dan keluar dari jeratan pinjaman online. Faktor-faktor yang mempengaruhinya ada banyak sekali ya teman-teman. Namun di video kali ini saya akan menyebutkan faktor-faktor yang paling utama saja ya, di mana faktor-faktor inilah yang menentukan kamu bisa segera terbebas dari hutang pinjaman online itu sendiri. Faktor yang pertama adalah pikiran kalian dan juga perasaan kalian, di mana fokus kalian pada saat terjerat hutang pinjaman online, terutama pada saat melakukan gagal bayar. Kalian bukannya fokus ke jumlah hutang yang harus segera dilunasi dan mencari solusi supaya bisa dengan cepat mendapatkan uang untuk melunasi hutang tersebut tanpa harus meminjam kembali ke pihak pinjaman online lain ataupun ke pihak kerabat. Namun, kamu malah fokus ke perasaan dan pikiran yang takut jika ada DC lapangan yang akan mendatangi rumah kalian untuk melakukan penagihan hutang. Selain takut DC datang, selanjutnya adalah kamu merasa takut jika DC datang ke rumah, pihak keluarga atau tetangga menjadi tahu tentang hutang yang kamu miliki. Padahal, kenapa harus takut sama DC dan tetangga atau keluarga? Toh DC pinjaman online itu juga sama-sama manusia. Mereka hanya menjalankan tugas untuk menagih hutang kepada debitur yang gagal bayar. Dan kenapa juga harus malu sama tetangga? Toh itu masalah pribadi kalian. Biarkan saja mereka mau bilang apa tentang kamu, karena kamu tidak punya kewajiban untuk menyenangkan mereka juga, bukan? Jadi ya cuekin aja selama kamu gak merugikan mereka atau selama kamu tidak meminjam uang ke mereka untuk membayar hutang di pinjaman online. Dan kamu tenang aja ya, karena yang melakukan gagal bayar di Indonesia ini bukan hanya kamu. Banyak banget orang yang melakukan gagal bayar di pinjaman online, bahkan jumlahnya bisa ribuan atau ratusan ribuan orang di semua aplikasi pinjaman online yang berbeda-beda. Jadi ya tenang dan slow aja karena kamu tidak sendirian. Yang kedua, pahamilah seluk-beluk pinjaman online dan juga pahami dasar hukum pinjaman online. Jika kalian sudah mempelajari seluk-beluk pinjaman online dan dasar hukum pinjaman online, maka pikiran kamu tentang pinjaman online ini tentu tidak akan berat-berat banget dan justru kamu akan merasa lebih santai dan tenang. Jika pikiran kamu tenang, maka kamu justru akan mempunyai pikiran yang jernih sehingga bisa lebih percaya diri untuk melangkah ke depan dan bisa segera mencari solusi untuk melunasi pinjaman online ini. Untuk dasar hukum pinjaman online, kamu bisa search di Google dan mendownloadnya untuk kemudian kamu pelajari, yaitu POJK nomor 77 tahun 2016. Di dasar hukum pinjol POJK ini, kamu akan diarahkan dan paham bahwa pinjol ini sebenarnya masuk ke ranah pidana atau perdatakah? Nah, silahkan kamu baca ya teman-teman, supaya kamu bisa lebih paham dan mengerti. Dan supaya kamu bisa tahu apakah ada peraturan yang menjelaskan tentang dampak dari gagal bayar di pinjaman online ini, apakah akan dipenjara atau tidak. Atau sejauh mana sih resiko-resiko yang akan ditanggung jika kita melakukan gagal bayar di pinjaman online. Semuanya ada di dasar hukum POJK nomor 77 tahun 2016 ini ya teman-teman. Jika kalian sudah memahami dan membaca peraturan tersebut, maka dampaknya adalah kamu sudah tidak akan merasa stres lagi ya teman-teman. Jika kamu menerima teroran yang dilakukan oleh desk collection pinjaman online tempat kamu melakukan gagal bayar. Kenapa tidak akan merasakan stres lagi? Ya karena kamu akan menemukan jawaban yang kamu cari di peraturan tentang pinjaman online itu ya teman-teman. Contoh resiko terberat jika melakukan gagal bayar di pinjaman online itu ya paling dimasukkan ke SLIK OJK atau BI checking ya teman-teman.
di mana nama kamu di blacklist oleh pihak OJK dan tidak bisa lagi mendapatkan pinjaman. Jadi ya hanya itu ya resiko terberatnya. Dan ini sebenarnya gak berat juga sih bagi kalian yang sudah memantapkan hati dan benar-benar bertaubat untuk tidak lagi meminjam uang di lembaga keuangan manapun yang berbau riba. Jadi ya no problem lah, santai aja ya teman-teman. Toh setelah kamu bertaubat dan meninggalkan riba, tentunya hidup kamu akan jauh-jauh lebih baik dan berkah, walaupun di awal memang akan terasa cukup berat karena kamu harus memulai semuanya dari awal lagi. Jadi ya benahi cara pikir kalian, dimana jika kalian sulit mengajukan pinjaman di lembaga keuangan karena di blacklist, atau mungkin saat kamu mau mengajukan KPR rumah jadi sulit, atau kamu mau mengajukan kredit cicilan kendaraan jadi sulit, ya justru harusnya kamu sangat bersyukur. Karena hal demikian sudah membantu kamu untuk terhindar dari jeratan hutang kembali. Jadi ya tinggal kamu sabar jika ingin mendapatkan sesuatu yang ingin kamu capai. Lebih baik kamu menabung sedikit demi sedikit daripada harus mencicil dengan berhutang. Toh punya hutang itu gak enak kan teman-teman? Ingat ya teman-teman, ubah cara pikir kalian. Jangan terus-menerus memikirkan pinjol karena itu semua hanya akan membuat kamu semakin stres, kamu akan menjadi uring-uringan, kerja jadi tidak maksimal, kondisi kesehatan kamu menjadi tidak baik, dan jika kamu tidak tahan, kamu malah bisa terjebak lagi untuk berhutang kembali di pinjaman online lainnya. Untuk gali lubang, tutup lubang, dan hutang kamu tidak lunas-lunas. Yang ketiga adalah fokuslah untuk segera membenahi keuangan kalian. Contohnya adalah cobalah kamu melakukan pencatatan apa saja pengeluaran yang biasa kamu rutin keluarkan seperti untuk makan, kebutuhan sehari-hari, listrik, air, uang pendidikan, atau uang kontrakan jika kamu masih mengontrak. Dan berapa penghasilan kamu, lalu lakukan evaluasi. Dan mulailah benahi apa yang bisa kamu hemat dan bisa kamu tekan biayanya supaya tidak boros. Dan saran saya adalah cobalah untuk mencari sumber pendapatan lain supaya kamu bisa mendapatkan lebih banyak uang untuk kebutuhan harian kamu dan untuk membayar hutangnya. Usahakan kamu mencari jenis pekerjaan yang minim modal ya. Contohnya menjadi seorang konten kreator, mempromosikan produk orang lain di media sosial kamu, dan lain sebagainya, yang dimana modal utamanya adalah handphone yang kalian gunakan dan kuota internet. Ya daripada kamu harus terus-menerus memikirkan DC lapangan pinjol, lebih baik kamu menjadi pribadi yang produktif supaya bisa terhindar dan terjebak di hutang pinjaman online lagi. Jadi itu ya teman-teman, informasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak sudah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share supaya lebih banyak lagi orang yang bisa menerima manfaat dari video yang kami buat. Dan semoga kita semua bisa terbebas dari jeratan hutang pinjol dan riba lainnya. Dan bagi yang mempunyai hutang dimanapun itu, bisa segera lunas ya. Dan semoga kita semua diberikan kesehatan dan umur yang panjang dan diberikan rezeki yang halal dan berkah ya. Amin. Terima kasih. Salam lunas.